Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kembali kita beribadah di tempat ini. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat sebuah pujian, Yesusku. Yesusku, betapa mulia nama-Mu dan kasih setia-Mu, Tuhan. Tak terukur hati ini. Betapa besar kuasa-Mu mengatasi langit biru, membuat hati terharu. Terimalah sekarang sembah sujudku padamu dan penuhi hatiku dengan kasih setia-Mu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Yesusku, betapa mulia nama-Mu dan kasih setia-Mu, Tuhan. Tak terukur hati ini. Yesusku, betapa besar kuasa-Mu mengatasi langit biru, membuat hati terharu. Terimalah Tuhan, terimalah sekarang sembah sujudku padamu dan penuhi hatiku dengan kasih setia-Mu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Terimalah sekarang, oh haleluya. Terimalah sekarang sembah sujudku padamu dan penuhi hatiku dengan kasih setia-Mu. Terimalah sekarang
saya minta dengan hormat Bapak Yonatan pimpin kita dalam doa pembukaan. Dan biarkan hatiku selalu, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Dan biarkan hatiku, oh haleluya, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Haleluya Yesus. Inilah kami ya Bapa pada pagi hari ini. Seberapa banyak kami yang ada di hadapan Engkau Tuhan. Kami ingin menyiapkan hati dan pikiran. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan pagi hari ini kami boleh datang dengan hati yang penuh sukacita. Kami meninggalkan segala pikiran dan persoalan kami Tuhan. Tapi kami mau fokus di dalam ruangan ini. Hanya mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin dan rindu hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah kami pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Jangan biarkan lawatan-Mu Tuhan lewat di hadapan kami. Tapi biarlah kami satu persatu, seberapa banyak kami yang hadir di tempat ini, kami boleh merasakan lawatan Roh Kudus-Mu, terutama firman-Mu yang sebentar nanti akan dipaparkan oleh hamba-Mu bagi kami. Kami berdoa buat rekan-rekan seiman kami Tuhan yang masih dalam perjalanan. Percepatkan langkah mereka, agar mereka juga ikut dalam bagian bersukacita dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Worship leader, singer, pemain musik, usher, dan siapapun yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau tahu Tuhan. Biarlah kami boleh melayani Engkau dengan hati yang penuh sukacita. Dengan sungguh-sungguh Tuhan melayani Engkau. Ampuni segala dosa dan segala kami Tuhan. Kuduskan kami pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa kekudusan kami tidak bisa melayani Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mulai ibadah pagi hari ini dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum duduk mari kita beri senyum kiri kanan yang satu dengan yang lain. Beri salam. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari bersedia beri tempat bagi Dia. Mari bersedia, beri tempat bagi Dia. Sambut datangnya Sang Raja yang susah bersuka, yang lemah berkarya. Lupakanlah duka cita. Bukalah hatimu, bawalah pujian, angkat suara bersyukurlah. Damai kau rasakan, suka kau dapatkan. Berilah tempat bagi Tuhan Yesus. Damai kau rasakan, suka kau dapatkan. Berilah tempat bagi Yesus. Mari bersedia, haleluya. Mari bersedia, beri tempat bagi Dia. Sambut datangnya Sang Raja yang susah bersuka, yang lemah berkarya. Lupakanlah duka cita. Bukalah hatimu, bawalah pujian, angkat suara bersyukurlah. Damai
dapatkan. Berilah tempat bagi Tuhan Yesus. Damai kau rasakan, suka kau dapatkan. Berilah tempat bagi Yesus. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa-singa, singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, tak kekurangan satupun yang baik. Kecaplah, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, tak kekurangan satupun yang baik. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, tak kekurangan satupun yang baik. Tak kekurangan, tak kekurangan satupun yang baik. Tak kekurangan, haleluya. Tak kekurangan satupun yang baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Elizabeth. Saya persilakan. Saya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus, di mana karena kemurahan Tuhan, minggu lalu tepatnya tanggal 7 dan tanggal 8, saya dan ibu saya dioperasi ganti tulang lutut. Semua itu kemurahan Tuhan. Sebelumnya ceritanya memang kaki kita udah pada sakit. Awalnya saya lihat Ibu Syani, saya tertarik karena dia bilang, oh di stem cell di sana. Wah, saya ajak mami saya dan beberapa temannya, ada 2 lagi, kita berempat berobat bersama. Pikiran kita ke sana, kita mau disuntik, terus kita mau jalan-jalan. Saat pertama kali datang tanggal 7 itu, tinggal di foto, saya yang pertama kali, dia bilang, wah ini udah stadium 4, harus ganti dengkul. Hah? Ganti dengkul, saya bilang. Kalau mami saya pikir ya oke lah, dia udah 76 ganti dengkul gitu kan. Ya udahlah, karena memang harus dikerjakan saat itu juga, dan hari itu juga mami saya dikerjain. Nggak boleh pulang lagi ke hotel, langsung hari itu masuk rumah sakit untuk dioperasi. Saya bersyukur karena kemurahan Tuhan, yang jalannya mungkin dia pakai Ibu Syani, yang tadinya kita nggak kepikir mau ke kucing. Tapi Tuhan luar biasa. Proses penyembuhannya itu yang saya lihat bagaimana Tuhan itu begitu baik. Nggak begitu lama, saya takut sama mami saya kan dua-duanya diganti, jalannya gimana ya. Dan saat waktu baru bangun setelah operasi itu yang kita berdua kaget. Karena kita satu kamar, kan ada kamar yang buat 2 orang, saya ambil yang itu. Jadi saat setelah dioperasi, mami saya udah selesai, saya juga udah selesai, karena kita beda cuma sekitar
Dia tengah malam, saya paginya. Waduh, katanya nih kaki berat banget ya. Kok saat kemarin kita nggak tanya ya, itu ganti dengkul itu berapa kilo yang dimasukin ya. Saya bilang, waduh iya juga ya. Saking udahlah, tapi Tuhan luar biasa. Memang pertama kali itu sakit sekali karena besi itu berdiri ya. Tapi setelah itu pelan-pelan tuh mami saya dalam 2 hari itu dia bisa jalan. Aduh saya bersyukur sekali. Saya pikir kalau saya kan masih mudaan, kaki saya juga 1. Tapi saya bersyukur sekali, dia pulih dengan cepat, dia bisa berjalan dengan baik. Saya bersyukur sekali, saya tahu itu semua kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya berterima kasih buat doa dari Ibu Gembala, staf wakil Gembala, sesama pelayan di PDAMS, jemaat AMS, terima kasih untuk semua dukungan doanya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, haleluya. Haleluya, Tuhan sudah tolong Ibu Elizabeth sekeluarga. Kita lanjutkan pujian. Begitu besar kasih Allah bagi kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi kita angkat pujiannya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sudah utus hamba-Nya untuk datang melayani, memberkati, menjadi saluran berkat bagi kita. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Oh, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Oh, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang nanti dengan hormat Mr. Rats pimpin kita dalam doa firman. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa kepada Engkau Bapa. Bahwa pagi hari ini Bapa kami bisa kebaktian karena anugerah-Mu Bapa. Dan kami baru saja memuji, memuliakan nama-Mu saja Yesus Kristus Bapa. Dan kami dengar Bapa, Kau enggak dengar suara-suara anak-Mu Bapa yang muji dengan hati, dengan sungguh-sungguh menyembah-Mu Bapa. Karena kami punya Allah yang hidup, yang Allah yang luar biasa. Dan kami yakin Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau akan berkati anak-anak-Mu yang hadir hari ini Bapa. Dan kami Engkau akan berkati Bapa hamba-Mu Bapa yang Kau sudah siapkan Pendeta Revi Awandatu Bapa.
pakailah dengan kuasa Roh Kudus Bapa. Bicaralah kepada hamba-Mu Bapa untuk kami semua Bapa. Karena kami butuh Bapa firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu adalah yang kami butuhkan untuk tiap hari Bapa untuk menjalankan hidup kami Bapa. Karena firman-Mu adalah yang hidup, ya dan amin Bapa. Pakailah dengan kuasa Roh Kudus Bapa untuk kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mohon jangan lupa handphone dimatikan. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Revi. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Tanpa kita sadari, tinggal 2 minggu lagi kita akan masuk ke ibadah Natal yang pertama dari Persekutuan Doa AMS setelah COVID. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih selalu kepada Ibu Gembala dan juga seluruh staf Wakil Gembala yang senantiasa mempercayakan saya. Saya tahu ini semua kepercayaan dari Tuhan yang boleh ada melalui Ibu Gembala dan para staf Wakil Gembala. Sebelum saya mulai khotbah, izinkan saya bersaksi ya saudara ya. Boleh saya bersaksi saudara? Nah, sebelumnya saya minta maaf juga ke saudara Sing-i karena saya pakai batik. Baru kali ini saya pakai batik sekali begitu. Tadi beliau bilang kita udah pakai jas, yang khotbahnya pakai batik. Mohon maaf. Ya saya mau bersaksi, saya coba 5 menit. Satu kali waktu saya antar Jenny ke sekolah dan saya pulang, setelah saya drop dan antar dia mau balik ke mobil, saya ketemu sama satu jemaat Cianjur. Dia juga antar anaknya sekolah. Dan begitu saya ngobrol, saya lihat motornya bukan motor yang biasa dia pakai. Terus saya tanya, kenapa motornya ganti? Oh, motornya masuk bengkel, udah rusak ya, karena jadi ini pinjem kata dia. Oh oke. Kita ngobrol sebentar ya sudah kita pisah. Nah, beberapa jam kemudian saya lihat istri dari orang itu posting di WA status jual handphone. Jadi saya tanya ke istrinya, kenapa handphonenya dijual? Ya memang butuh dana untuk bayar uang sekolah anaknya yang sekolah di Yayasan Kabar Baik. Terus Tuhan gerakan hati saya dan saya bilang, ya udah itu keperluannya untuk apa? Dia bilang untuk uang, ya semacam uang pembangunan lah kayak gitu ya, saudara. Satu anak 500-600 ribu, dia punya 2 anak sekolah di situ. Terus saya bilang, ya sudah, itu uang pembangunan saya bayarin aja ke suami istri ini, saya bilang. Nah singkatnya, lalu minggu depan saya transfer itu uang bayar 2 anak itu, hari Jumat, 1 juta rupiah. Hari Minggunya saya lihat, kadang saya suka lihat itu ya, saudara melewati mobile banking, mutasi rekening, ya, rekening transfer ya, masuk dan keluar kan. Sambil harap-harap siapa tahu ada orang yang lupa terus transfer ke saya gitu ya. Tidak ada salahnya kan berharap. Yang penting kan nggak minta ya saudara. Begitu saya lihat di mutasi rekening itu, di hari Jumat yang sama saat saya memberi itu Bapak dan Ibu itu 1 juta, ada transfer masuk. Saya lihat namanya salah satu jemaat dari sini. Dan Bapak itu transfer nggak bilang. Saya udah lihat hari Minggu ya, besarnya 5 juta. 5 juta, terus dia nggak bilang, ketemu saya juga dia nggak bilang, dia nggak WA apa segala macam. Masuk 5 juta. Mungkin saudara pikir, oh puji Tuhan ya, Rev, kamu kasih 1 juta, terus kamu dapat 5 juta gitu ya. Tapi sesungguhnya saudara, 5 juta ini pas. Kenapa? Karena saya sudah bilang juga ke
orang tua itu, saya akan bayarkan uang pembangunan 2 anakmu dan saya juga akan bayarkan uang sekolah dari 2 anakmu mulai dari Oktober sampai naik kelas. Nah, uang sekolah di sana di Cianjur itu murah. 200.000 satu anak. Jadi 2 anak 400.000 sebulan saya mesti kasih. Saya hitung, saya bayarkan mereka mulai dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 9 kali 400.000, 3.600.000. Plus 1 juta yang sudah saya berikan 4.600.000. Sisanya 4.000 saya pikir buat perpuluhan lah ya. Jadi saya bersyukur, maksudnya kalau Tuhan sudah percayakan sesuatu ada di dalam hati saya, Tuhan juga yang cukupkan. Dan saya bilang ke 2 anak muda ini, hey, ini bukan saya loh, ini Tuhan yang bekerja di atas hidup kamu melalui saya dan melalui Bapak itu juga yang menyumbang. Jadi ke Bapak itu yang sudah memberi transfer 5 juta, saya tahu tadi saya lihat ada di sini. Bapak sudah berperan besar untuk hidup dan kedua anak ini sampai mereka bisa tahun depan sekolah ya. Ibu dan bapak ini tidak perlu lagi memikirkan atau sampai jual handphone. Bapak ibu sudah jadi berkat melalui saya kepada mereka. Nah, itu satu. Yang kedua, masih ada 1 menit lagi. Saya diundang khotbah saudara nanti bulan Desember bulan depan Natal di Mamuju. Mamuju ini kota kecil dan kalau khotbah di sana kita sudah pesan tiket, biaya tiket pulang pergi 7,5 juta. Sama waktu itu juga batas waktu pembayaran saya ke travel hari Jumat juga. Jadi saya bayarlah itu hari Jumat 7,5 juta. Nah biasa saya iseng lagi, siapa tahu kan ya saudara. Kita nggak pernah tahu Tuhan kapan bekerja, Tuhan gerakan hati orang kan, siapa tahu gitu. Jadi waktu saya sudah transfer hari Jumat, hari Rabu sebelumnya, sebelum 2 hari sebelum hari Jumat, om yang sama itu transfer juga 5 juta. Aduh saya bersyukur ya. Saya bilang aduh Tuhan terima kasih ini untuk pembelaanmu. Jadi Tuhan tuh betul-betul saya rasakan sendiri tidak tinggalkan. Ya, jadi sekali lagi itu kepada om yang ada di sini. Om juga sudah berperan membantu dalam pelayanan saya untuk sampai ke Mamuju pemberitaan firman Tuhan. Saya yang berkhotbah, firman Tuhan yang diberitakan, tapi ada juga jerih payah om yang ada di situ. Ya, memang 2,5 juta masih ada saya harus bayar, tidak apa-apa karena memang kita juga harus memberi. Nah itu saudara yang saya mau saksikan begitu besar penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap hidup saya. Ya. Dan saya juga percaya itu bukan di atas hidup saya juga tapi di atas hidup saudara semua. Kita tahu makin aneh ya belakangan ada orang yang udah mati hidup lagi katanya saudara dengar kan? Di Bogor ya, nggak pernah kita ada yang sebelumnya kayak gitu ya. Udah mati berapa hari hidup lagi. Ternyata ketahuan dia menghindar hutang 1,5 M. Jadi udah macem-macem orang tuh ya. Tapi puji Tuhan, mau apapun yang terjadi, mau orang bilang, presiden aja bilang tahun depan gelap, tapi kan kita punya terang hidup. Ya, jadi kalau kita dekat Yesus, mau segelap apapun akan selalu terang kalau kita berjalan bersama Yesus. Saya percaya itu. Tuhan tidak bela saya saja, tapi Tuhan bela saudara juga. Tuhan tidak berkati saya saja, tapi Tuhan juga berkati saudara semua. Ya. Mari, kita akan masuk ke firman Tuhan, dapat dipercaya. Dapat dipercaya yang kita sudah belajar adalah Nehemia yang memberikan kepada Hanani dan Hananya satu posisi bahwa mereka harus menjaga pembangunan tembok dan di mana sesudah selesai tembok, Nehemia pergi kembali dan dia percayakan apa yang ditinggalkan oleh dia kepada 2 orang ini, Hanani dan Hananya. Lalu nanti ada waktunya Nehemia kembali lagi untuk melihat apa yang sudah dipercayakan kepada 2 orang ini, apakah mereka mengerjakannya dengan baik atau tidak. Pagi hari ini,
Kita mau belajar secara singkat saja harga dari sebuah kepercayaan, ya. Mari kita buka satu perikop di dalam Matius 25, perikop yang sudah sangat sering kita dengar mengenai orang yang dipercayakan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta di ayat yang ke-14. Kita baca 14 dan 15. Demikian firman Tuhan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, puji Tuhan. Dari situ kita tahu siapa Tuhan itu adalah Yesus, siapa hamba-hamba itu adalah gereja atau saudara dengan saya. Disebutkan dia akan pergi. Tapi di akhir perikop kita sudah tahu juga. Dia kembali dan bertanya. Dia minta pertanggungjawaban untuk setiap kepercayaan yang sudah dia berikan. Di situ ditulis ada 3 orang hamba. Dikasih 5, 2, dan 1. Kebanyakan kita belajar, kita mendengar khotbah, bahwa talenta ini adalah sesuatu yang menjadi kemampuan atau skill kita. Ada yang talenta menyanyi misalnya, atau ada yang talentanya memasak, ada yang talentanya berdagang, macam-macam talenta. Dan itu yang biasa kita diberitahu bahwa talenta adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan dan kita harus menggunakan talenta itu secara bertanggung jawab. Di situ juga ditulis masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi kita dikasih tahu, kenapa ada orang yang dikasih 5, kenapa orang yang dikasih 2, kenapa ada yang cuma dikasih 1. Menurut firman ini, si pengkhotbah bilang, karena Tuhan melihat kesanggupannya. Ada orang yang sanggup 5 pegang, ada yang cuma pegang 1. Dan itu yang dipercayakan menurut kesanggupan manusia masing-masing. Dan kadang kalau kita lihat seperti itu, agak seperti tidak adil Tuhan. Kalau gitu kenapa Tuhan beda-bedain? Ada orang yang punya kemampuan 5, ada yang punya kemampuan sedikit. Tapi kalau kita mau belajar lebih jauh, coba tulis, dibuka dalam bahasa Inggris saudara, yang ayat ke-15. Unto one he gave 5, to another 2, to another 1. To every man, kepada setiap manusia, artinya saudara dan saya, according, sesuai, to his several ability. Banyak orang pikir his several ability, his-nya itu orang yang mendapat talenta. Yesus bukan saudara. His-nya itu adalah orang yang memberikan talenta atau tuannya. According to his several ability. Ability di dalam bahasa aslinya adalah dunamis. Ingat Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan, tidak perlu dibuka, kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksi atas Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Nah itu kuasa. Jadi according to his several ability adalah menurut sesuai dengan kuasanya dia, kuasanya Tuhan. Kenapa ada orang yang dikasih 5? Bukan karena kemampuan si orang itu 5, no. Itu karena otoritasnya Tuhan. Tuhan mau kasih dia 5. Kenapa cuma ada yang 1? Itu otoritasnya Tuhan. Tuhan mau kasih dia 1. Bukan tergantung manusianya, tapi tergantung Tuhannya, tergantung kuasa dia, tergantung belas kasihan, kemurahan, rencana dia. Kita percaya, kita manusia hidup ada di tangan Tuhan. Kita masih boleh ada, tadi Ibu Elizabeth bicara, kemurahan Tuhan. Beliau sendiri bilang, gimana itu nggak mikir bahwa
Dia rencananya bukan mau diganti lutut, tapi begitu ke sana ternyata harus ikut diganti pakai bahannya besi dan berat segala macam. Ukuran manusia itu tidak mungkin bisa langsung jalan. Tapi kalau ukurannya Tuhan beda. Makanya kepercayaan yang ada di hidup saudara dengan saya bukan berdasarkan kemampuan kita. Tapi itu adalah otoritas dari Tuhan. Saudara tahu cerita selanjutnya. Yang dikasih 5 dikerjakan dapat 5. Yang dikasih 2 dikerjakan dapat 2. Yang dikasih 1 tidak mengerjakan. Tuhannya bilang kepada yang 5 dan 2. Hai baiklah kamu, hai hambaku yang setia. Kamu sudah mengerjakan dalam perkara kecil. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Jadi bukan masalah saya nggak bisa apa-apa. Saudara. Saat Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Siapa Musa? Siapa? Pembunuh. Dia sudah bunuh orang Mesir. Buronan. Dia dikejar-kejar. Umurnya apa? Apakah Musa masih muda waktu dipanggil Tuhan? No, sudah tua. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia tidak tergantung kepada siapa dan apa manusia itu. Tapi tergantung kepada diri Tuhan sendiri. Kalau aku mau memberi kepada Musa, dia pembunuh, kamu mau apa? Kalau aku memberi kepada Musa, dia orang sudah tua, kamu mau apa? Dia buronan, kamu mau apa? Tapi masalahnya apakah kita mau atau tidak? Jadi ini yang sering Tuhan tidak memberi kepada orang yang mampu, tapi kepada orang yang mau. Kalau mau mengerjakan, sudah dikasih kepercayaan. Dan dia kerjakan. Tuhan kasih lebih lagi kepercayaan yang lebih besar. Saudara pikir ayah saya orang pintar. Secara sekolahan dia tidak lulus SMA. Dia sendiri yang bilang. Tapi apa yang Tuhan percayakan kepada dia waktu hidupnya. Umur 40 tahun. Sudah berdiri itu sekolah Alkitab Cianjur. Sudah ada itu TK. Tapi karena dia setia, dia mau mengerjakan, mau. Kemampuan itu nanti Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang berikan. Dia kerjakan dengan setia. Apa yang asalnya cuma 1, dia tambahkan lagi 1. Proses renovasi gereja. Dulu yang papanya punya gereja kecil, direnovasi. Dia setia, direnovasi lagi. Dia setia, dia kasih lagi mimpi yang lain. Menjadi SAC, menjadi TK, SD, SMP. Ujung-ujungnya STT. Apa papa tahu soal sekolah tinggi? Tidak. Dia tidak pernah mengecap. Yang cukup dia tahu mengecap kebaikan Tuhan. Dan kepercayaan dari Tuhan yang dia jalankan dengan sungguh-sungguh. Kepercayaan dari Tuhan tidak mesti harus jadi hamba Tuhan, saudara. Tidak mesti di posisi saya, atau di posisi ibu gembala, atau di posisi pendeta. No. Setiap dari saudara disebut, to every man, setiap manusia diberikan sesuai dengan kuasanya. Kuasa siapa? Kuasa Tuhan. Saat Tuhan memilih Daud, apa karena Daud hebat? No. Coba kita buka dulu saudara. Di 1 Samuel 16 ayat 1. Ayat yang berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak. Pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Maaf, kita tahu siapa yang dipilih? Daud. Tidak disebutkan kenapa Tuhan pilih Daud.
Karena Tuhan memilih bukan berdasarkan siapa kita, tapi siapa dirinya, siapa Tuhan sendiri. Tuhan memberi kepercayaan kepada Daud untuk menjadi Raja Israel. Kapan itu? 13 tahun kemudian setelah firman ini diutarakan. Tapi lagi-lagi bukan kemampuan kita. Tapi karena kemampuan Tuhan. Kemauan Tuhan sendiri yang menempatkan siapa yang dapat 5, siapa yang dapat 2, siapa yang dapat 1. Ujung-ujungnya tinggal kita mau mengerjakan tidak bagian kita setelah diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Daud selanjutnya, saudara kita tahu, saudara tidak perlu baca lah, saya cerita saja. Saul dihinggapi oleh roh jahat. Dan saat roh jahat itu datang, hidupnya tidak tenang. Terus orang-orangnya bilang, Raja, engkau harus cari yang pintar main kecapi. Terus mereka bilang, saya dengar, aku dengar, ada di antara anak-anak Isai yang bisa bermain kecapi. Dia bilang, haruslah dia engkau panggil. Suruhlah, ayat 18, sungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki, Fatsal 16 ayat 18, anak Isai, orang Bethlehem yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Ini adalah siapa Daud, tapi Daud tidak pernah mengerjakan apapun untuk Saul. Kepercayaan diberikan kepada Daud karena Tuhan yang bekerja, disebut Tuhan menyertai dia. Kamu bisa memiliki segala macam talenta seperti Daud. Main kecapi, pahlawan gagah, prajurit, pandai bicara, elok perawakannya. Tapi kalau tidak ada Tuhan yang menyertai kita, sia-sia itu semua. Tuhan bisa bawa Daud dari penggembala kambing domba masuk ke dalam istana karena ada Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang menyerahkan kepercayaan kepada Daud untuk menjadi pemain kecapi. Daud belum pernah mengerjakan sesuatu untuk Saul. Tapi Tuhan gerakan hati Saul untuk memilih Daud menjadi pemain kecapi. Dan kita tahu juga saudara, setelah Daud masuk menjadi pemain kecapi, setiap kali Saul tidak tenang hatinya, resah. Daud main dengan kecapi, dia tenang, dia sembuh. Pulanglah Daud, pulang kemana? Dia pulang lagi mengangon kambing dombanya, tidak tinggal di istana. Begitu ada serangan lagi, panggil lagi Daud, datang lagi Daud, main lagi, tenang lagi hati Saul. Dia menjadi penolong. Dia diberikan kepercayaan untuk menjadi penghibur, penolong bagi Saul. Tapi kita tahu juga, saat Daud sudah diberi kepercayaan untuk menjadi pemain kecapi, untuk menjadi penolong bagi Saul. Apa yang Saul lakukan, saudara? Saat Saul mendengar berita, kabar rakyat Yerusalem, wah menyorak-nyorak itu kan, saya sudah bilang kan. Saul membunuh ribuan orang, tapi Daud berlaksa-laksa, panas. Dan saat kembali Daud main kecapi di depan dia, untuk menenangkan dia, untuk membantu, untuk menolong dia. Saul ambil itu tombak, dan dia coba bunuh itu Daud. Dia lempar itu tombak. Berapa kali saudara? 2 kali. Tidak cukup sekali, dia lempar sekali, lolos, dia lempar sekali lagi. Das, 2 kali. Daud, apa yang Daud kerjakan? Daud menghindar. Apa Daud bisa balas? Bisa. Goliat aja dia bunuh, pakai tepel. Apalagi raja yang sudah tua. Muka lawan muka, muka ketemu muka. Gampang sekali kalau dia mau bunuh. Tapi tidak, dia mundur, dia lari, dia keluar. Dan sejak saat itu, sejak Daud
mau ditombak, mau dibunuh oleh Saul. Dan dia menghindar. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 11. 1 Samuel 18 ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Ayat 12 yang aneh. Coba. Saul menjadi takut kepada Daud. Lah, harusnya Daud yang takut. Karena dia yang mau dibunuh. Tapi si pembunuh takut menjadi kepada Daud. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Daud. Sedang dari Saul ia telah undur. Itu ayat 12. Sampai loncat ke ayat 13. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ayat 15. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepada Daud. Saudara, kalau saudara disertai Tuhan, penyertaan Tuhan, dan saudara yakin, saudara ada di posisi sekarang ini, itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena apa yang saudara perbuat. Saudara ada di posisi hidup ini semua karena Tuhan yang bekerja. Tuhan tidak tinggalkan loh saudara. Hidup boleh berlaku tidak adil. Seperti Saul kepada Daud. Kita sudah menolong. Kita sudah membantu orang itu. Tapi ternyata orang itu ingin membunuh kita. Merusak nama baik kita. Tuhan tidak tinggal diam. Ditulis di situ malah Saul yang takut kepada Daud. Kenapa? Karena dia lihat ada penyertaan Tuhan terhadap Daud. Karena Daud mau mengerjakan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Tidak sekali 2 kali dilempar itu tombak. Daud hanya menghindar. Tapi ada penyertaan Tuhan sehingga dilihat bahwa apa yang dibuat Daud sangat berhasil. Karena ada penyertaan Tuhan di situ. Saudara, kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara, Tuhan tidak tinggalkan saudara sendiri. Tuhan sertai. Seperti yang tadi saya bilang. Kalau saya memang sudah digerakkan Tuhan untuk membantu keluarga itu, Tuhan sertai, Tuhan siapkan berkatnya bukan untuk saya. Untuk keluarga itu dan 2 anaknya. Tuhan percayakan saya pelayanan yang jauh di Mamuju. Tiketnya dari mana? Tuhan kasih. Saya bilang iya sebelum saya ada uangnya. Tapi begitu yes, saya udah pesan tiketnya. Sudah pesan tiketnya. Baru ada uangnya. Jadi bukan jangan tunggu uangnya dulu ada baru bergerak. No. Saya bergerak dulu. Dan Tuhan lihat kesungguhan hati kita. Tuhan akan cukupkan. Jangan takut saudara. Yang mesti takut itu orang yang di luar sana. Yang tidak punya Tuhan seperti Saul. Dia malah melihat Daud. Nah, yang pertama. Tidak perlu dibuka tapi di 1 Samuel 19. Kembali Saul mencoba untuk melemparkan tombaknya kepada Daud. 3 kali. Saul coba bunuh Daud. Padahal Daud hanya mengerjakan bagian yang dipercayakan kepada dia. Ingat. Daud diangkat menjadi pemain kecapi. Bukan karena apa yang sudah dia perbuat untuk Saul. Tapi karena Tuhan yang menyertai dia. Dan Tuhan yang menggerakkan hati Saul untuk mengangkat Daud ke tempat itu. Tapi Saul tidak berhenti coba bunuh. Lihat saudara. Daud menolong. Daud menghibur. Daud memberikan waktunya. Tapi yang ditolong, yang dihibur, yang diberikan waktunya. Coba bunuh dia. Dia tidak balas tuh. Itu seperti air susu dibalas air tuba. Kita beri yang baik kepada orang itu beri yang tidak baik kepada kita. Itu yang pertama hidup Daud. Yang kedua,
saat saudara bisa mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan dengan baik, dan ada pelipat gandaan itu, Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar kepada saudara. Cerita mengenai Daud yang kedua, tidak perlu saudara buka, tapi di 1 Samuel 23, itu adalah satu perikop yang judulnya di dalam Alkitab Daud di Kehila. Kehila ini satu kota. Kota itu sedang diserang oleh Filistin. Dan Daud dibilang dilapor oleh prajuritnya. Daud, orang Filistin menyerbu dan menduduki itu satu kota Kehila. Bagaimana kita? Dan dia tanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus pergi dan mengalahkan orang Filistin itu dan selamatkan Kehila? Singkat cerita Tuhan bilang, pergilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu kepadamu. Dia pergi, dia perang dan dia menang. Karena apa? Karena ada Tuhan yang bekerja lebih dahulu. Pergi, kepercayaan dari Tuhan diberikan, pergi kamu ke sana. Kamu akan menang. Pergi saudara, dan dia menang. Setelah dia menang, dia bebaskan itu satu kota Kehila dari cengkraman Filistin. Ada laporan masuk ke Raja Saul. Saul, lihat, itu Daud ada di Kehila. Kalau dia ada di dalam sana, kita datang, kita serbu, kita kepung, mati dia. Oh Saul, ayo kita berangkat. Dan pergi itu Saul dengan semua prajuritnya, mereka pergi. Kedengaran sama Daud. Saul mau datang ke kota itu. Dan bertanyalah Daud kepada Tuhan. Tuhan, aku mendengar Saul ini datang ke Kehila. Dan dia mau memusnahkan kota ini oleh karena aku. Dan dia jawab, akan diserahkan oleh warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Daud tanya, ini kalau Saul datang, karena dia akan bumi hanguskan itu Kehila. Ini orang Kehila akan menyerahkan dia tidak? Tuhan jawab apa? Ya, warga Kehila akan menyerahkan kamu kepada Saul. Akhirnya apa? Daud pergi keluar dari Kehila dan meninggalkan kota Kehila. Dengan itu semua selamat. Saul tidak perlu membunuh, orang Kehila selamat, Daud juga selamat. Tapi lihat nggak saudara? Kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada Daud tidak serta-merta membuat hidupnya menjadi mudah. Dia mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Tapi setelah dia menyelamatkan Kehila satu kota, Kehila mau menyerahkan dia. Itu seperti Yesus datang kepada bangsanya, umatnya, umat miliknya, umat pilihannya. Tapi bangsanya itu menyerahkan Yesus kepada bangsa Romawi untuk disalibkan. Tapi apakah itu membuat Daud atau Yesus berhenti melakukan apa yang sudah dipercayakan kepada mereka? No. Apakah mereka sakit hati? Saya tidak tahu. Saya cuma bisa membayangkan kalau saya ada di posisi Daud. Dan saya memang pernah ada di posisi Daud. Mungkin tidak perlu seperti Daud hebohnya. Tapi ada satu saat waktu saya bilang saya kerja di UPH. Ada banyak orang yang menginginkan saya tidak menjadi ketua jurusan saat itu. Dan beberapa orang di antaranya, saudara, itu ada orang-orang yang saya ajak masuk menjadi dosen di UPH. Saya sudah dalam kurung selamatkan mereka. Kalau bukan jalan dari saya, tidak mungkin mereka bisa menjadi dosen di situ, beberapa orang. Tapi saat saya dalam kesulitan, mereka tidak membantu saya. Mereka cuci tangan, lepas tangan. Enggak, Ref, lu jalan aja sendiri. Gua gak berani ikut-ikutan yang kayak gini. Tapi di dalam hati Daud, dia tahu bahwa di mana dia berada, apa yang dia kerjakan, itu semua datang dari Tuhan dan untuk Tuhan. Makanya lebih cepat lagi karena kita sudah hampir setengah jam. Yang ketiga,
Saya sudah bahas, jadi saya sudah tidak terlalu panjang lebar lagi. Ingat saudara, yang Daud dikejar oleh Saul, terus masuk ke gua itu kan, ya, masuk ke gua, terus prajuritnya bilang potong saja dia, enggak mau, potong saja jubahnya. Terus Daud bilang, lihat ini jubah, kalau aku mau bunuh kamu Saul, kamu akan mati. Terus waktu itu Saul bilang, ya sudah, kamu benar, aku salah, kamu sudah melakukan hal yang lebih baik. Ya sudah, lepas. Terus pergi ke satu padang, ternyata Saul masih kejar. Saul waktu tidur datang Daud ambil saja tombak sama kendinya, dan dia bilang juga, lihat raja, ini ada di tanganku, kalau aku mau kamu sudah mati. Semua yang dilakukan oleh Daud itu tidak ditentukan oleh manusia, oleh respon manusia terhadap dirinya. Dia mau dibunuh, dilempar tombak dari pertama, dia tetap datang ke istana. Saudara kalau ada di posisi dia, apa saudara tetap mau datang ke rumah orang, nolongin dia? Saat waktu terakhir kita datang, kita dilempar tempayan gede ke kepala, puji Tuhan gak kena. Terus diundang lagi, bro, tolong ya bantu lagi, doain. Enak aja loh. Terakhir kali gua datang mau bantuin lu lempar kok itu tempayan, hampir luka kepala gua. Nggak ada yang mau. Tapi Daud tetap mau, Daud tetap datang. Saat dia dihianati, Kehila yang dia sudah selamatkan mencoba menyerahkan dia. Apa dia jadi marah? Kamu kurang ajar ya, sungguh tahu balas terima kasih, aku sudah selamatkan. No. Dia keluar dari situ. Dan akhirnya yang di gua dan yang di tempat tadi. Kepercayaan yang Allah berikan kepada Daud awal, yaitu adalah menjadi raja. Tapi di dalam proses menjadi raja, ada kepercayaan-kepercayaan yang kecil dahulu yang harus dia lewati. Pertama, bagaimana pelayanan dia pribadi kepada Saul. Pelayanan pribadi kepada satu orang. Satu orang tidak banyak. Bagaimana kamu bisa memberi pertolongan, memberi bantuan, memberi penghiburan kepada dia. Dan dia tidak membalas semua yang engkau sudah berikan. Tapi engkau tetap kerjakan. Karena engkau tahu, apa yang engkau kerjakan itu bukan keinginanmu. Tapi keinginan Tuhan. Setelah dia sudah lewati pengalaman secara pribadi, Tuhan bawa ke pengalaman yang lebih tinggi, menyelamatkan satu kota. Saat dia menyelamatkan satu kota, saat dia ambil keputusan untuk tidak membalas penduduk Kehila. Dan dia lebih memilih mundur. Saya pribadi melihatnya. Dia sudah menyatakan siapa dia di depan prajurit-prajuritnya. Dia menunjukkan dia orang yang punya belas kasihan. Dia menunjukkan dia orang yang punya kemurahan di depan prajuritnya. Untuk tidak membalas, untuk tidak berperang melawan Saul, tapi dia mundur. Berapa banyak sih tentara Daud waktu itu, waktu di Kehila? Hanya 600. Tapi yang terakhir, saat dia mau punya kesempatan untuk membunuh Saul, dan dia ambil yang jubah dengan lembing dan tempayan itu. Dan dia bilang, lihat, aku punya kesempatan untuk membunuh, tapi aku tidak kerjakan. Kepercayaan Tuhan dia tidak salah gunakan. Dia tunjukkan di tempat yang lebih banyak orang lagi, dan ini di tempat orang yang mencoba membunuh dia. Coba orang jahat ke dia. Orang yang lebih luas. Ribuan tentara Saul yang mengejar waktu itu. Saya melihat perjuangan atau perjalanan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup Daud. Kalau kamu sudah lewati dulu masalah pribadi dengan satu orang, one on one. Kamu sudah selesai dengan diri kamu sendiri. Kamu sudah bisa lewati itu. Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar di depan banyak orang. Tuhan akan kerjakan hal yang lebih banyak. Tapi kalau kita sendiri masih belum bisa lewati kepercayaan kita terhadap Tuhan, untuk pelayanan terhadap orang pribadi. Kalau papa saya bilang itu, dia masih belum selesai dengan dirinya.
Kalau orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia seperti Daud. Lihat saudara, perjalanan dari awal istana ke Kehila di padang gurun Zin atau Zif, itu semua air susu dibalas air tuba. Apa yang dikerjakan oleh dia dibalas air tuba oleh orang-orang yang dia tolong. Kenapa saudara? Karena saya akan tutup dengan 2 ayat. Karena Daud tahu dia hidup bukan karena dia. Dia hidup karena Tuhan. Dia berada di tempat di mana dia berada bukan karena keputusan yang dia ambil. Tapi itu semua keputusan Tuhan. Makanya di Kolose 3, coba kita buka. Ayat 23, ini ayat yang terkenal. Ayat yang bagus tapi kadang kita kurang imani. Apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena ayat 24-nya. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Itu yang saya pegang. Ya, saya tidak menempatkan diri sebagai Daud ya. Tapi dalam hidup saya juga ada beberapa orang yang saya kita sudah puji dia untuk pelayanannya yang baik. Saya puji dia di atas mimbar dan tulus karena memang bagus waktu dia pelayanan. Tapi di belakang dia mengata-ngatai saya. Dia mendiskreditkan saya. Saat saya mendengar itu saya sedih, saya sakit. Kenapa? Tapi saya lihat Daud memang begitu hidupnya. Tapi Daud tidak membalas. Karena apa? Karena Daud tahu upahnya bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Orang-orang yang tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan orang dengan kebaikan, itu orang-orang yang tahu siapa tuannya di dalam hidupnya. Hidupnya bukan ditentukan oleh omongan orang. Hidupnya ditentukan oleh firman Tuhan. Makanya saat ada orang ngomong begini, begitu, dia tidak ambil pusing. Karena dia tahu Tuhan saya ini Yesus Kristus, bukan kamu. Apa yang saya kerjakan ini semua kepercayaan dari Tuhan. Dan dari Tuhanlah saya akan menerima upahnya, bukan kamu. Kristus adalah Tuhan dan kita hamba-hambanya. Dan itu yang Daud tunjukkan. Aku sih mengerjakan maunya Tuhan, bukan maunya kamu. Kamu mau berespon apa terhadap pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan kepadaku untuk kamu? Terserah. Tapi aku tahu Tuhanku tidak tinggal diam. Dan kita lihat pembelaan Tuhan kepada hidup Daud itu semakin besar. Seiringan bersama kepercayaan yang Tuhan percayakan. Dia sudah bisa lewati Saul pribadi dengan pribadi. Dia sudah lewati dengan 600 prajuritnya. Dia sudah lewati di depan prajurit Saul musuhnya. Di pasal berikutnya Saul mati. Daud akhirnya jadi raja. Di pembicaraan Matius 25 yang tadi kita buka, saudara kita sudah baca, harga sebuah kepercayaan itu besar. Kenapa? Karena di Matius 25 ayat yang ke-21, Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Enter into the joy of your Lord. Sebaliknya saudara, itu adalah upah untuk yang mengerjakannya. Tapi untuk hamba yang jahat, Tuhan bilang,
ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, harga sebuah kepercayaan memang mahal. Tidak saja kepercayaan dari bos, atasan, atau kepercayaan dari pasangan. Makanya orang bilang kalau orang sudah tidak bisa dipercaya, saat sudah diberi kepercayaan dan dia menyalahgunakan kepercayaan, susah sekali untuk mengembalikan kepercayaan itu. Tapi yang harus kita tanamkan, yang paling mahal adalah kepercayaan dari Tuhan kita. Tuhan sudah mempercayakan kepada semua orang 5, 2, 1 talenta. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sudah percayakan kepada diri saudara masing-masing. Tapi yang saya tahu, Tuhan akan tunggu pertanggungjawaban kita untuk setiap kepercayaan yang sudah diberikan. Harganya mahal. Yang mau mengerjakan Tuhan undang untuk masuk ke dalam sukacita bersama Dia. Tapi yang tidak mau menggunakan, yang mengubur talenta itu, kepercayaan yang Tuhan berikan, disebut tidak berguna, dan dia akan masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Mari saudara, sebagai jemaat AMS di akhir tahun ini, kita mau senantiasa percaya hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Ya, apa yang kita kerjakan karena Tuhan mau, rencana Tuhan yang kita kerjakan, kepercayaan Tuhan. Dan biarlah apapun yang kita kerjakan, kita mau kerjakan sebaik mungkin, seperti kita mengerjakan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami semua boleh ada karena kepercayaan Engkau yang sudah diberikan di dalam setiap hati dan hidup kami. Bapa, jadikan kami hamba-hamba yang baik dan setia, yang mau mengerjakan apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Jadikan kami hamba-hamba yang berguna dan yang berbuah. Jadikan kami hamba-hamba yang tetap percaya bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Kami mau seperti Daud. Kami tidak akan membalas perbuatan orang yang tidak baik dengan hal yang tidak baik juga. Tapi kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan kami. Juru selamat kami Tuhan Yesus setia. Biarlah apapun yang kami pikirkan, ucapkan, tindakan kami, itu boleh senantiasa menggambarkan siapa Tuhan dan Tuhan di dalam hidup kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa, Engkau berkati setiap jiwa yang sudah datang dan mendengar benih firman-Mu. Biarlah benih itu tidak berlalu begitu saja, boleh tumbuh dan menguasai dan merubah hati, pikiran, perilaku kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami alaskan doa kami di dalam berkat dan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Alex. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Revi yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan Saudara Stephen. Haleluya. Pengumuman untuk seminggu ke depan, ibadah onsite PDMS tanggal 27 November di tempat ini, hari Minggu, diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan disertai dengan ibadah jam 8.25. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir bisa mengikuti via online melalui live streaming, Zoom, meeting ID, dan passcode bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Setiap hari Selasa kami juga ada live streaming melalui Zoom, ibadah Biston PDAMS jam 8:30 sampai jam 8:30 malam. Untuk informasi mengenai link, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah onsite sekolah minggu PDMS jam 8.25, setiap hari Minggu di tempat ini juga. Untuk informasi sekolah Minggu, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Heni maupun Ibu Sandy. Ibadah online usia tunas kelas 5 sampai kelas 9, setiap hari Jumat jam 7 malam melalui Zoom. Meeting ID dan passcode, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Mary maupun Ibu Sandy. Kami juga mengajak ibadah online remaja dan dewasa muda PDMS setiap hari Sabtu jam 7:30 malam bersama Pendeta Nemo Bahari. Melalui meeting ID dan passcode, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungli maupun Ibu Lingling. Ada informasi tambahan, kami juga membuka untuk baptisan selam. Bagi jemaat yang ingin mendaftar untuk baptisan selam bisa menghubungi Ibu Fungling.
Setelah ibadah selesai, kami juga menghimbau Bapak Ibu untuk tetap duduk di tempat masing-masing dan mengikuti arahan asyir. Dan untuk persembahan, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di luar dan masukkan ke dalam amplop yang berada di kursi masing-masing. Sekian pengumuman dari saya. Happy Sunday and God bless you. Terima kasih Saudara Stephen. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doa penutup dan doa berkat, saya mengundang dengan hormat Ibu Gembala akan pimpin kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Bapa-Bapa. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Pada akhir dari ibadah kami pagi ini, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang kami boleh rasakan. Terima kasih Tuhan, betapa besar Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati Engkau Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini. Kami juga sudah diberkati melalui puji-pujian kami, melalui kesaksian, melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang Engkau percayakan kepada setiap kami Tuhan. Dari yang tertua sampai yang termuda Tuhan, Engkau mempercayakan apapun Tuhan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk mempertanggungjawabkannya. Dan datang kepadamu dengan ya Tuhan Yesus penuh tanggung jawab Tuhan, bahwa talenta yang Engkau berikan itu kami kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk rencana hari Natal kami ya Tuhan Yesus yang akan datang. Engkau juga yang menolong Tuhan dari segala persiapan-persiapan, supaya semuanya hanya nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Bukan untuk kepujian kami Tuhan Yesus, tapi untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami hanya memperingati bagaimana Engkau sudah datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara kami yang Engkau sudah sembuhkan dari sakitnya. Kami juga mengucap syukur. Untuk sementara masih ada yang sakit, Engkau juga menolong mereka Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan, Engkau jamah, supaya bersama-sama dengan kami boleh kembali menikmati Engkau Tuhan di dalam setiap ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Turunlah kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Persekutuan dalam Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu mengikat kami menjadi satu. Mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.